ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk duduk di majelis ilm, yang dimana kita membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita sekarang bacakan hadis yang ke-38, temanya tentang masalah sifat wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukilkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini menunjukkan hadis qudsi sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adani la'uidannah. Rahul Bukhari, hadis yang sahih. Rasul bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepadanya al-harb, yaitu berupa peperangan. Aku umumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi walinya Allah. Ini pakai lafadz yaitu al-harb, perang, yang menunjukkan kesungguhannya Allah Ta'ala. Ini bagian poin yang pertama. Kemudian berikutnya, wa ma taqarraba abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Artinya hamba melakukan apa saja yang difardukan Allah, apa saja yang diwajibkan Allah Ta'ala, itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan poin yang kedua tentang tanda cintanya Allah. Kemudian berikutnya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Jadi kemudian tadi awalnya adalah wajib, yang fardu, yang wajib, kemudian sekarang yang nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya.
sampai aku mencintainya. Kalau di bagian yang kedua tadi, yaitu amalan yang paling Allah cintai adalah amalan wajib. Informasi. Kedua, kalau ada hamba melakukan yang wajib tentunya, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah, maka Allah akan juga memberikan balasan cintanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu, aku Allah Ta'ala akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang hamba itu mendengar, wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bih, yang dia melihat, wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yubtishu biha, yang dia gunakan untuk memegang, wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani, kalau hambaku itu memohon meminta kepadaku, la'utiyanna, sungguh aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani, kalau hambaku minta perlindungan kepadaku, la'u'idanna, aku akan lindungi dia. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Inilah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis yang ke-38. Kemudian yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ta'ala menambahkan tentang kelengkapan hadis ini, lanjutannya yaitu wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Aku tidak pernah ragu-ragu, Allah maksudnya, tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguan-raguanku tentang pencabutan nyawa orang mukmin. Ya, benci kematian dan aku tidak suka menyusahkannya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka di dalam hadis yang kita nukilkan ini, maka secara derajat hadis adalah hadis yang sahih, maka tidak perlu untuk dipermasalahkan. Isi dari yang pertama, petikan hadis di atas, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Isinya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Ini berbicara tentang masalah wali. Kalau waliku, walinya Allah, berarti ya waliullah. Maka kita harus mengetahui ada dua, yang pertama waliullah, yang kedua waliyus syaitan. Kalau seseorang itu terkategorikan memiliki sifat-sifat wali-wali, sifat wali-walinya Allah, maka akan tampak di dalam dirinya bagaimanakah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu dijuluki atau dia dianggap sebagai walinya Allah, akan tetapi yang tampak di dalam kehidupannya ini sesuatu yang justru dipertanyakan, sesuatu yang aneh, nyeleneh, ajaib, dan lain-lain, maka ini justru dikhawatirkan dan bahkan mengarah ke sana, bukan walinya Allah tapi waliyus syaitan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka sebelum kita sampaikan di sini, mungkin fenomena yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita, ketika disebut nama wali, sudah orang-orang awam, orang-orang mereka belum belajar tentang ilmunya, ilmu tentang masalah waliullah dan waliyus syaitan, mereka tidak ada pikiran ada yang namanya waliyus syaitan. Ya, mereka tidak memikirkan ada yang namanya wali syaitan. Semuanya walinya Allah. Sama dikatakan walinya Allah. Nah, ini karena apa? Keterbatasan keilmuannya. Sehingga masyhur di kalangan kita, ya khususnya di negeri kita ini, ketika ada seseorang yang dia itu memiliki yaitu suatu yang luar biasa,
memiliki karismatik yang masya Allah, ya, memiliki hal-hal yang aneh dan lain-lain, maka dikatakan waliullah. Jadi intinya pandangan orang awam itu, walinya Allah itu orang yang dia itu memiliki kedudukan tinggi, yang orang awam ini ada di derajat yang bawah, ya, bukan levelnya, bahasanya demikian. Jadi ketika ada wali yang dia katakan waliullah melakukan hal-hal yang aneh, wah itu bukan makom kita, itu makomnya waliullah. Apakah memang demikian? Maka di dalam hadis inilah kita akan mengenal bagaimanakah sebenarnya ciri sifat dari wali-walinya Allah Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Wali atau istilahnya itu mualah, ini pada asalnya adalah terkait dengan al-hub, yaitu kecintaan. Makanya di dalam hadis tadi di awal dikatakan yang terkait dengan masalah hal ini, barang siapa yang dia itu mengerjakan yang wajib, Allah akan mencintainya. Ini salah satu tanda walinya Allah Ta'ala. Maka namanya wali, dia menunjukkan al-qurb, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika dalam hadis dikatakan adali waliyan, yaitu yang memusuhi, berarti namanya permusuhan atau muadah, maka ini dia al-bu'du, yaitu dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam lafaz yang kita sebutkan di awal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapa wali-wali yang sebenarnya. Ada dua ayat yang dinukilkan oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan ayat Allah surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama dan surat Al-Maidah 55-56. Yang pertama surat Al-Mumtahanah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan aduwwi, musuhku, wa aduwakum, dan juga musuh kalian, awliya, itu sebagai wali, teman setia. Lafaz ini jelas para jamaah. Allah firmankan, jangan kita menjadikan musuhnya Allah dan musuh bagi kalian. Didahulukan di sini kata-kata aduwi, musuhku, musuhnya Allah, maka ini sudah semestinya juga menjadi musuhnya hambanya, musuhnya kaum muslimin. Bukan malah sebaliknya, menjadi musuhnya Allah tapi menjadi teman setianya kaum muslimin. Ya, ini tidak benar. Maka beliau larang, Allah larang di sini, yaitu menjadikan wali, yaitu yang menjadi musuhnya Allah, dan itu menjadi musuh kita semuanya. Siapa sebenarnya wali yang dimaksud? Lebih jelas diungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55-56, innama waliyukum. Ini di dalam ayat yang awal dijelaskan innama waliyukum, hanyalah wali-wali kalian. Jelaskan Allah Ta'ala, disebutkan ini secara rinci. Wali-wali kalian itu adalah Allahu wa rasuluhu walladzina amanu. Wali-wali kalian adalah yang pertama Allah, kemudian wa rasuluhu, dan rasulnya. Yang ketiga walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Maka jelas di dalam ayat ini para jamaah, kalau bukan orang yang beriman, tidak layak menjadi walinya Allah. Ada orang yang mereka itu mungkin secara katakanlah hukum masih beriman, tapi apakah mereka memenuhi syarat orang beriman yang dia layak menjadi walinya Allah? Maka dijelaskan di dalam lanjutan ayat, siapa orang yang beriman di sini? Alladzina yuqimunas shalah,
yaitu orang-orang beriman yang mereka menegakkan sholat. Menegakkan sholat 5 waktu, ya, yang paling utama juga sholat sunnah. Maka sungguh aneh ketika kita mendengar ada orang dijuluki sebagai wali, ya sholatnya malah tidak tampak. Ketika sholat 5 waktu, dia punya masjid misalkan, atau bahkan punya mahat, punya pondok misalkan, kelihatan di masjid dalam 5 waktu mungkin 1-2 kali saja, ya. Padahal dia tidak kemana-mana. Kalau sedang safar ya maklum begitu, ya, mungkin tidak kemana-mana. Tapi ketika tidak setiap 5 waktu dia di masjid, orang-orang yang awam mereka malah justru, ya, kalau yang sholat di masjid itu levelnya, ya, levelnya adalah level yang masih apa, makrifat, syariat, ya, masih syariat, makrifat, hakikat, ya, maka masih syariat. Kalau si wali ini dia sudah di atasnya, ya, masih syariat, dikatakan masih syariat semuanya. Jadi alladzina yuqimunas shalah, orang yang beriman yang layak jadi walinya Allah yang menegakkan sholat. Ya, tentunya kita tahu Rasulullah SAW, ya, sampai beliau menjelang wafatnya bagaimanakah beliau menegakkan sholat 5 waktu. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, dan barang siapa mereka menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai walinya, sebagai penolongnya, walladzina amanu, dan juga orang yang beriman yang tadi memiliki sifat yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah hum raki'un, fa inna hizballahumul ghalibun, maka sesungguhnya hizbnya Allah, kelompoknya Allah, pengikutnya Allah, itulah mereka orang yang menang. Ayat ini sangat jelas para jamaah menunjukkan siapa walinya Allah. Yang artinya kalau walinya Allah memiliki sifat demikian, berarti ketika ada orang dijuluki, ya, diklaim sebagai wali tapi ternyata tidak memiliki sifat demikian, ya berarti dia keluar dari sini. Keluar dari sini. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, kita jangan mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang aneh, ya, hal-hal yang katakanlah memiliki keluar biasaan. Orang ini biasanya memiliki sifat itu gumunan, apa gumunan itu? Kagum, ya, cepat-cepat sedikit-sedikit kagum, Ada orang begini, masya Allah, ini masya Allah, ya. Ini kita kalau sudah melihat dengan ciri ini, boleh kalaupun memang kagumnya adalah sesuatu yang benar, ya. Tapi kalau kagum ternyata sesuatu yang aneh, malah justru kita bukan kagum lagi, heran begitu, ya. Namanya ujub, ya, itu adalah kagum dan juga heran. Maka dari itu kalau kagum itu seakan-akan dia memuja-muja. Tapi kalau heran mempertanyakan, kan demikian. Ayolah wahazani wa. Maka bicara tentang masalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi salah satu bagian dari walinya Allah. Yang tadi dikatakan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi wali Allah ini tidaklah terbatas, tidak dibatasi misalkan dalam satu daerah harus ada satu wali saja, harus ada saingannya, satu daerah lain ada sendiri dan seterusnya. Ya, maka tidak ada semacam itu. Ayat tadi jelas menjelaskan siapa saja yang mereka beriman. Yang penting yang syarat pertama beriman, dan mereka kemudian mewujudkan keimanannya dengan sholat, dengan zakat, dan amalan-amalan yang lainnya. Adapun sebaliknya para jamaah, berbagai macam hal yang itu melanggar perintahnya Allah, melanggar syariatnya Allah Ta'ala, yang namanya kemaksiatan, maka ini adalah wujud orang itu sedang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah.
Ya, artinya orang ketika melakukan yang namanya dosa, namanya kemaksiatan, ini seakan-akan dia sedang menantang Allah Ta'ala. Sehingga Allah akan memerangi orang yang demikian karena dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia melakukan dosa yang besar, semakin besar dosa yang dilakukan, maka dia seakan-akan menantang Allah dengan sekeras-kerasnya. Maka Allah pun juga nanti akan memeranginya. Maka ini harus kita waspada, hati-hati, jangan sampai kita itu kemudian ketika melakukan yang namanya dosa dan maksiat ini kemudian aman-aman saja, padahal kita saat itu sedang memerangi Allah, sedang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jemaah, Allah menamakan yang namanya pemakan riba ataupun perampok itu adalah orang-orang yang sedang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Orang yang dia itu bermuamalah dengan riba, atau dia itu orang yang merampok, mendolimi, mencuri, ya, merampas dan yang lainnya. Itu dia orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena besarnya kedoliman mereka, ya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang terkait dengan pemakan riba di dalam surat Al-Baqarah 278. Disebutkan di dalam ayat itu Allah berfirman 278. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba. Ini terkait dengan masalah riba. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Ini jelas perintah Allah Ta'ala. Pertama diperintahkan untuk takut kepada Allah, ittaqullah, tinggalkanlah yang namanya riba. Ada syaratnya jika kalian beriman. Artinya kalau imannya tidak diwujudkan, ya mereka akan terus di dalam ribawi ini, waliyadzubillah. Fa'ilam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbim minallah wa rasulih. Ini lafadz perangnya, ya. Maka katakanlah bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi kalian, ya. Allah memerangi kalian. Maka ini menunjukkan bagaimanakah pemakan riba, orang yang berkaitan dengan riba ini, dia sedang memerangi Allah, akan dilawan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka tidak akan pernah dia bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, kalau kalian taubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian adalah harta pokok kalian. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Kemudian yang kedua, ya ikhwah azani wa azkullah, ini lafaz tentang bagaimanakah Allah mengumumkan perang kepada pelaku-pelaku maksiat. Yang pertama adalah pemakan riba. Kemudian terkait dengan masalah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, merampok, merampas, begal dan yang lainnya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33 Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini membuat kerusakan di muka bumi ini, merampok, membegal, ya, itu semuanya adalah bentuk-bentuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa balasan bagi mereka? Setelah di awal dikatakan bahwasanya innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, balasan bagi orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dibalas ayyaktulu, maka mereka balasannya dibunuh.
au yusallabu atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin atau mereka dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, dengan berbalik. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri yang dipotong. Artinya gandengannya bersebelahan. Kalau tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanannya yang dipotong. Au yunfa'u minal ard, atau mungkin dibuang dari bumi, diusir, ya, diusir dari tempat kediamannya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah merupakan balasan penghinaan mereka ketika di dunia. Walau fil akhirah, dan dia di akhirat adzabun adzim, ada dapat adab yang lebih keras lagi. Waliyadzubillah. Ayol ikhwah azani wa azakumullah. Jadi di sini menerangkan tentang bagaimanakah lafaz-lafaz perang ini hakiki. Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu memerangi wali-walinya Allah ini, memerangi orang-orang yang menegakkan syariatnya Allah ini. Nah sekarang ciri-ciri walinya Allah bagaimana? Yang pertama yaitu disebutkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-walinya Allah punya dua sifat. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa bersedih hati. Tidak takut dan tidak sedih. Ini adalah walinya Allah. Dipertegas di dalam ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini dua ciri yang sebagai ciri pokoknya wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iman dan takwa. Maka istilah ini bukan asing bagi kita para jamaah. Bahkan orang-orang siapapun mengatakan, ya, kita harus meningkatkan imtak, iman dan takwa. Yang ngomong meningkatkan iman dan takwa kadang-kadang lupa, ya, dia itu siapa, kemudian melakukan perbuatan yang enggak benar. Bahkan setingkat menteri pun juga demikian, ya. Di awal-awal mengatakan anti korupsi dengan menjaga keimanan ketakwaan, ternyata korupsi. Ternyata korupsi. Kena omongannya sendiri. Ya, artinya kalau hanya sekedar ngomong demikian. Maka dari itu, iman dan takwa ketika diwujudkan dengan benar, maka orang-orang yang memiliki iman dan takwa inilah yang dijadikan sifat sebagai walinya Allah. Jadi iman dan takwa. Secara umum para jamaah, kita sudah mengetahui iman itu urusannya dengan urusan hati. Adapun takwa urusannya dengan anggota badan. Ibarat rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman, maka berarti dengan istilah yaitu iman. Kalau takwa ini istilah lainnya Islam. Maka tidak akan bisa terwujud dengan baik dan benar ketika kedua-duanya tidak digabungkan. Hati saja tanpa diwujudkan dengan anggota badan tidak benar. Lahir saja anggota badan, keimanannya juga salah, juga tidak benar. Maka seharusnya dari keimanan inilah maka kemudian dilakukan yang namanya amalan anggota badan, itu iman dan takwa ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka ayat ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya walinya Allah itu orang yang mukmin dan muttaqin, orang yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Artinya tampak di dalam kehidupan tentang amalan-amalan dia. Amalan-amalan dia dalam kehidupan nyata ini tampak. Ibarat sholat 5 waktu, sholat 5 waktu laki-laki berjamaah di masjid. Ya, kalau wanita yaitu memakai hijab. Ini menunjukkan iman dan ketakwaannya. Ya, bukan malah sebaliknya.
ketika orang dikatakan wali, ya, sholat Jumat tidak kelihatan, katanya sholat di Mekah. Ini orang awam juga percaya saja demikian. Kita nggak usah tanya kepada dalil-dalil yang macam, tanya saja kepada orang yang ngerti waktu. Kalau sekarang ini sholat Jumat di sini, waktunya sholat Jumat di sini, terus dia mengatakan sholat Jumat di Mekah, jam berapa di Mekah di sana? Ya belum mulai kan. Maka dari itu aneh gitu loh, aneh, nyeleneh, macam-macam ya. Tapi itu ya dipercaya karena apa? Ya, karena tidak ngerti, orang tidak ngerti. Yang bisa, yang ikuti mereka hanyalah orang-orang yang tidak tahu, tidak ngerti, yang bisa dibohongi, kasarannya demikian. Kemudian jelaskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda menjelaskan kedua sifat ini dalam hadis yang panjang petikannya, inna aulan nasi bi al muttaqun. Sesungguhnya orang yang dekat denganku, ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah tentunya, yaitu al muttaqun adalah orang-orang yang bertakwa. Mangkanu wa haitsu kanu, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Maka kita katakan tadi, wali-walinya Allah itu tidaklah terbatasi dengan suatu tempat, terbatasi dengan jumlahnya orang, tidak. Ya, bisa jadi satu tempat karena mereka banyak orang yang iman dan takwa, wali-walinya Allah semuanya. Ya, meskipun dalam satu tempat yang kecil misalkan demikian. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, ini merupakan ciri yang pertama yang paling jelas bahwasanya wali-walinya Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, kita tidak memungkiri bahwasanya walinya Allah yang paling utama adalah al-anbiya war rusul, yaitu para nabi dan rasul. Itu mereka semuanya adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara tentang para nabi dan rasul, mungkin bagi orang-orang katakanlah kita semacam ini sudah menyadari mereka namanya nabi dan rasul, memang demikian. Yang perlu kita tekankan selain atau setelah para nabi dan rasul, yang terkategorikan sebagai walinya Allah adalah para sahabat. Para sahabat. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang Rasulullah SAW yang merupakan pimpinannya. Maka yang menjadi generasi berikutnya adalah para sahabat ini. Maka mereka juga dikatakan sebagai wali-walinya Allah berdasarkan ayat surat Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u alal kufar, memiliki sifat apa? Asyidda' alal kufar. Mereka itu memiliki sifat keras, sifat tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi mereka memiliki sifat ruhama, kasih sayang sesama orang-orang mukmin. Ini merupakan siapa yang dimaksud dengan ma'ahu di sini bersama Rasul, ya para sahabat kan. Dikatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat, ya para sahabat. Disifatkan lebih lanjut di sampai akhir ayat ini, tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka para sahabat ini, mereka ruku, mereka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari fadlan, yaitu karunia Allah, dan mereka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya walinya Allah, senantiasa melakukan ibadah, ruku, sujud atau salat, tujuannya mencari fadlnya Allah, mencari karunia-Nya Allah dan ridhonya Allah. Berikutnya disebutkan simaum fi wujuhim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Tampak nyata para jamaah. Jadi wali-walinya Allah itu
bukan orang yang sulit ditemui, ya, sulit dilihat. Kalau kita ingin mengetahui walinya Allah, lihatlah mereka di antaranya yang salat 5 waktu di masjid, dan mereka di dalam bekas sujudnya ada yang namanya tanda-tanda bekas sujud itu ada di wajahnya. Dzalika masalum fit Taurat. Demikianlah yang disifatkan di dalam Taurat. Wa masalum fil Injil, juga dalam Injil. Artinya orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala memiliki sifat yang sama, mereka semuanya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian diibaratkan di sini, yaitu kazara'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar. Ibaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Ketika melihat tanaman yang bagus, maka Allah katakan tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, ya. Kenapa? Tujuannya adalah agar Allah membuat jengkel hatinya orang-orang kafir. Kalau melihat tanaman yang bagus, orang kafir ini nggak suka, artinya orang mukmin yang kuat, maka orang kafir ini mereka jengkel. Wa'adallahu alladziina amanu, Allah berjanji kepada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal saleh, minhum di antara mereka maghfiratan, mendapatkan ampunan, wa ajran adzima, dan pahala yang besar. Di sini para jamaah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang ciri-cirinya para sahabat. Ciri-cirinya para sahabat memiliki ciri-ciri yang khusus. Sehingga dari sini para jamaah, kalau tadi yang pertama cirinya adalah iman dan takwa, orang walinya Allah yang memiliki keimanan dan ketakwaan, maka yang kedua saya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya wali Allah itu tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Ya, maksudnya ciri yang khusus apa? Mereka memiliki penampilan khusus, tidak. Ya, jadi cirinya wali-walinya Allah itu tidaklah dia memiliki penampilan yang khusus. Misalkan pakaian. Kalau dikatakan wali, maka dia berarti pakaiannya putih terus, pakai sorban terus, bawa tongkat, ya, meskipun masih muda bawa tongkat supaya disebut sebagai wali. Tidak begitu, ya, tidak memiliki ciri-ciri khusus. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan para wali Allah itu tidak memiliki sesuatu yang membedakan dengan manusia pada umumnya, ya, tidak memiliki perbedaan pada umumnya manusia dalam perkara-perkara yang mubah tentunya. Maka beliau mengatakan namanya wali Allah, ya kadang-kadang kalau rambutnya misalkan beliau mengatakan ketika dipelihara mungkin panjang, ya tidak masalah rambut panjang, ya. Tapi kadang-kadang mereka juga gundul, misalkan ketika setelah haji atau umroh gundul. Jadi kadang-kadang namanya wali itu dia dikategorikan wali kalau rambutnya panjang terus, nggak pernah gundul, nggak pernah potong, nggak pernah cukur rambut. Walinya untuk bila tidak seperti itu. Kalau dia rambutnya panjang terus, kemudian dia katakanlah umroh dan haji, ya dipertanyakan ini. Ketika dia tahallul, bagaimana tahallulnya? Paling dipotong sedikit, nah itu tidak ada sunnahnya. Sunnahnya hanya dua, taksir wal tahlik. Ya. Taksir adalah memendekkan, yang kedua adalah halq, yaitu menggundul pelontos. Ya, memendekkan mungkin sisa 1 cm atau gimana. Ya, intinya itu taksir. Atau yang lebih utama adalah digundul secara menyeluruh. Bahasa kita botak. Ya. Kalau botak di tempat aneh itu bukan seperti itu. Istilah botak di tempat aneh itu hanya sini tidak ada rambutnya, sini ada, itu namanya botak. Tapi kalau secara umum botak ya pelontos itu sudah. Maka tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Tidak seperti orang-orang zindiq, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa ingin menampakkan dirinya menjadi seorang wali padahal dia itu
bukanlah wali yang sebenarnya. Itu penampilannya itu betul-betul mereka itu menjaga diri, bukan untuk Allah, menjaga diri tapi untuk manusia, ya, untuk manusia. Jadi tidaklah mereka keluar rumah kecuali harus macak duluan, ya, harus macak terlebih dahulu. Ya, macaknya tergantung tujuannya kan. Kita mau ke masjid untuk Jumatan ya memang diperintahkan untuk macak. Nah, macak dalam arti apa? Pakai pakaian yang bagus, ya, pakai wangi-wangian, ya. Sebelumnya adalah mandi. Itu adalah memang juga dikatakan macak tapi yang baik. Tapi kalau wali-wali yang orang-orang yang buat maksiat, orang zindik bahasanya, itu mereka tidak ingin tampak di hadapan manusia pakai pakaian-pakaian yang biasa. Khawatir derajatnya turun. Derajatnya turun. Jadi ini ciri yang kedua bahwasanya tidak memiliki ciri khusus di dalam masalah penampilan. Ya. Tidak memiliki ciri khusus dalam masalah penampilan. Bisa jadi walinya Allah mereka pakai pakaian yang biasa. Pakaiannya biasa. Ya, kalau kita semuanya ke Arab, semuanya pakai jubah, baik dia itu orang baik, orang buruk pakai jubah semuanya. Ya di sana karena memang adatnya pakaiannya seperti itu. Ya. Kalau kita melihat ada orang katakanlah di Arab sana kemudian pakai jubah, tapi kok melakukan perbuatan yang benar, ya jangan heran. Karena jubah dia itu bukanlah istilah atau pakaian, bahasanya bukan libasut taqwa, bukan pakaian ketakwaan karena pakaian adat kebiasaan. Meskipun adalah gamis atau komis adalah merupakan sunnah untuk dipakai. Bisa jadi mereka adalah pakaiannya biasa. Ya, pakaian biasa sebagaimana yang dipakai oleh orang banyak. Ya, kalau di kita adalah pakai baju-baju yang umum yang kita pakai. Misalnya baju muslim, baju koko, katakanlah demikian. Itu tidak ada larangan. Tapi memiliki sifat hati yang baik, orangnya jujur, ya, orangnya amanah, orangnya taat dalam beribadah. Masya Allah. Ini adalah wali-walinya Allah Ta'ala. Jadi tidak tampak memiliki ciri yang khusus dalam masalah penampilan. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Ciri yang ketiga dari wali-walinya Allah, mereka itu adalah tidak maksum, ya, tidak terpelihara dari dosa. Artinya walinya Allah berarti tidak melakukan dosa, tidak. Masih di antara mereka melakukan dosa. Tapi setelah melakukan dosa mereka bertaubat. Dinukilkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat yang ke-33 dan 35 yang di sini menunjukkan meskipun mereka adalah wali-walinya Allah berada di atas kebenaran, kadang-kadang juga tergelincir ke dalam dosa. Allah firmankan dalam surat Az-Zumar 33-35, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, dan orang-orang yang membawa kebenaran, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaa'a bis-sidqi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, para sahabatnya. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, Rasul dan para sahabatnya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka memperoleh apa saja yang dikehendaki oleh Rabb-nya di sisi Allah Ta'ala. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, ayat berikutnya ini yang menjadi dalilnya. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Liyukaffirallahu anhum, Allah firmankan, yaitu agar Allah menghapus perbuatan yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Allah menghilangkan perbuatan dari mereka, perbuatan yang paling buruk yang mereka lakukan. Allah tidak akan menghilangkan perbuatan buruknya mereka kecuali mereka melakukannya, kan demikian. Maka dikatakan sini Allah akan menghilangkan yaitu perbuatan buruk yang mereka lakukan. Wa yajziyahum, dan Allah akan membalas ajrahum, pahala kepada mereka, bi ahsani, yaitu dengan yang lebih baik alladzi kanu ya'malun, daripada yang mereka
lakukan. Inilah cara umum para jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan balasan kebaikan kepada hambanya, balasannya Allah ini lebih baik daripada amalan dilakukan oleh seorang hamba ini. Ya, balasannya Allah itu pasti lebih baik dibandingkan dengan amalannya. Oleh karena itu dalam bab yang sebelumnya kita sudah sampaikan, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat ila sabai mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, sampai yang tidak terhingga. Ini kan lebih baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan para jamaah bagaimanakah namanya wali-walinya Allah yang mereka senantiasa menjaga diri dari yang namanya dosa, maka tidak sangat memungkinkan mereka kemudian tergelincir ke dalam dosa, melakukan perbuatan dosa, terjatuh ke dalam dosa. Dalilnya tadi liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amilu. Itu Allah menghapuskan. Namun mereka bukan kemudian senantiasa tergelincir enggak. Namanya terjatuh, tergelincir para jamaah itu bukan suatu kebiasaan. Bukan suatu hal yang berulang-ulang. Secara bahasa kita tahu, misalkan kita mengatakan saya barusan jatuh ya dari sepeda misalkan, apakah setiap hari jatuh dari sepeda? Enggak. Ya kebetulan qadar Allah ya jatuh. Saya terpeleset ya, di depan rumah, apakah setiap hari terpeleset? Juga enggak. Maka ketika mereka terjatuh ini mereka tentunya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya wali-walinya Allah itu tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Mereka bisa jadi melakukan yang namanya dosa, tapi kemudian mereka segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan wali-walinya Allah. Kemudian lanjutan hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah." Yang pertama terkait dengan lanjutan hadis ini setelah Allah Ta'ala menyampaikan tentang masalah wali-walinya, siapa yang memerangi waliku. Kemudian Allah sebutkan ciri wali-walinya Allah. Yang pertama yaitu wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaih, daripada dia melakukan apapun yang aku fardukan. Ini berarti merupakan tingkatan yang pertama. Jadi wali-walinya Allah yang dia itu dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia senantiasa melakukan yang Allah fardukan. Kemudian tingkatan yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku ini juga mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang mubah, dengan yang sunnah atau dengan yang nafilah, sehingga aku mencintainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya wali-walinya Allah, yang pertama ciri utamanya mereka menegakkan hal yang wajib, yang kedua kemudian mereka menambahi dengan yang nafilah, dengan yang sunnah. Catatannya ya ikhwah azani wa azakullah, ketika ada seseorang yang mereka itu mengklaim dirinya menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak tampak dua jalan ini, dua tingkatan ini. Tidak tampak baginya melakukan yang fardu, yang Allah fardukan. Tidak tampak pula yang sunnah. Maka ini adalah merupakan klaim yang tidak benar, atau dia adalah seorang pendusta. Seorang yang pendusta. Seperti orang-orang musyrikun di zaman Rasulullah SAW. Mereka itu mengatakan bahwasanya mereka ini melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi melalui perantara, melalui yang namanya
perantara. Mereka bukan berarti kemudian niatnya untuk perantara itu tujuannya untuk Rasul, enggak. Mereka tujuannya bukan untuk perantara, tapi tujuannya adalah untuk Allah tetepan. Hanya dijadikan sebagai wasilah. Dijadikan sebagai wasilah. Karena mereka menganggap perantaranya adalah wali-walinya Allah. Dianggap sebagai wali-walinya Allah, sehingga dia menganggap, meyakini kalau melalui walinya Allah ini akan lebih cepat nanti Allah mengabulkannya. Nah, disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar yang ketiga, perilaku orang-orang musyrikun, ya, walladzina takhudhu min dunih, dan orang-orang mereka menjadikan selain Allah aulia, menjadi walinya, ya, menjadi walinya, menjadi pelindungnya. Ketika mereka menjadikan selain Allah menjadi pelindungnya sebagai walinya, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa di sini maknanya para jamaah? Orang-orang musyrikun, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah langsung mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada perantara atau pada wasilah ini. Sehingga yang mereka ibadah akhirnya beribadah kepada patung atau berhala yang ada mereka buat sendiri, kadang mereka buat sendiri. Ketika mereka diingatkan, kenapa kamu berbuat syirik, ibadah kepada selain Allah, maka mereka menyangkal, mereka itu membantah, kami ibadah dengan ini tujuannya adalah supaya yang kita jadikan perantara ini itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para jemaah, ya, orang-orang musyrikun, mereka bukanlah orang, bahasanya itu orang yang nggak punya akal, tapi mereka punya akal juga. Artinya apa? Artinya ketika mereka beribadah kepada patung, mereka ngerti patung itu adalah nggak bisa memberikan apapun, wong yang membuat dia sendiri, dan dia membuat patung itu sendiri. Tapi kenapa mereka kemudian ketika membuat patung, kemudian setelah jadi dijadikan tempat ibadah, dijadikan tujuan untuk ibadah kepada patung itu? Karena yang dilihat adalah bukan zat patung itu sendiri, tapi bahasa kita apa ya, manifestasi dari patung itu apa dan siapa, begitu loh. Ya, kita tahu bahwasanya asal muasalnya munculnya kesyirikan ketika di zaman Nabi Nuh. Ya, ketika di zaman Nabi Nuh, yang dimana ketika itu orang-orang saleh yang dia itu sudah meninggal, 5 orang saleh meninggal, kemudian dibuat patung oleh pengikutnya, yang dibisik oleh syaitan, yang pada akhirnya asalnya tidak diibadahi, kemudian ganti generasi akhirnya diibadahi. Maka demikianlah orang-orang musyrikun, mereka membantah bahwasanya mereka tidak ibadah kepada patung, tapi ibadahnya kepada, yaitu apa yang ada di sisi atau di balik patung tersebut, tapi tetap menjadikan perantara. Intinya tidak langsung kepada Allah Ta'ala. Dari sini ya ikhwah azani wa azakumullah, maka orang yang mereka itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah, maka dia akan mendapatkan namanya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud daripada pelaksanaan supaya kita melaksanakan yang wajib dan juga yang sunnah, di antaranya adalah melakukan yang namanya ibadah. Namanya ibadah. Ibadah pun juga yang wajib, kemudian tambah yang sunnah. Jangan kemudian dibalik. Yang wajib-wajib itu belum dilakukan, kemudian dia malah memperbanyak yang sunnah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sering kita contohkan, orang itu belan-belani, ya meskipun niatnya baik, ya niatnya baik, dia itu pengen bisa sholat malam. Ya, ini terutama bagi yang pemula, karena dia barusan mendapatkan hidayah Allah, barusan hijrah, barusan ngaji.
akhirnya sholat malam, ya dia tidak mencoba untuk pelan-pelan. Akhirnya dia langsung ketika punya kesempatan sholat malam mulai jam 1 sholat malam sampai jam 3. Nah, ternyata setelah jam 3 sudah tidak kuat. Akhirnya tepar, akhirnya tidur, subuhnya bablas. Nah, tahu-tahu bangun sudah jam 6, sudah jam setengah 7. Nah, subuhnya ketinggalan. Nah, ini ilmunya yang kurang, Dia itu mengejar yang sunnah, tapi kemudian meninggalkan yang wajib. Ya, maka dari itu para jamaah, sunnah dikatakan di dalam hadis tadi itu, bahwasanya siapa yang senantiasa melakukan yang sunnah, sehingga Allah akan mencintainya. Jadi kalau dia melakukan hanya sekali 2 kali, ya Allah belum mencintai. Tapi kalau sudah senantiasa, dia akan terus menerus, Allah akan mencintainya. Akan mencintainya. Ya lihwazani wa'azakullah. Di dalam penjelasan beliau di sini jelaskan tentang ayat tadi panjang lebar, maka kita agak lewati. Kemudian kita langsung kepada pembahasan di dalam hadis yang berikutnya. Urutannya tadi para jamaah, ketika seseorang itu memiliki yaitu sifatnya waliullah, ya, juga memiliki ciri-ciri tentang wali-walinya Allah, maka dia nanti akan mendapatkan faidah yang besar. Apa faidahnya? Faidahnya yaitu di dalam hadis tadi dilanjutkan, faidah ahbabtuhu, maka jika aku sudah mencintainya. Siapa yang mencintai? Allah, mencintai seorang hamba. Maka untuk mendapatkan cintanya Allah, yang wajib harus dilakukan, yang sunnah harus dibiasakan. Ya, wajib harus dilakukan, sunnah dibiasakan. Karena biasanya kalau yang wajib mungkin insya Allah kelar, bisa dilakukan. Tapi yang sunnah ini butuh namanya istiqomah. Butuh yang namanya istiqomah. Dan sunnah itu yang lebih banyak dibandingkan dengan yang wajib. Maka kalau dia dikatakan dalam hadis hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini yang menjadi pertanyaan para jamaah. Ya, jangan tergesa-gesa masuk ke dalam lafaz yang berikutnya ini, kecuali kalau memang benar-benar Allah sudah mencintainya. Yang mengatakan bahwasanya kita dicintai Allah adalah Allah, bukan kita. Yang mengatakan bahwasanya kita dicintai Allah itu adalah Allah, bukan kita. Kita jangan mengatakan saya sudah dicintai Allah kok. Ya, yang ia gunakan untuk berbuat atau beramal. Rijlahu lati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini catatan atau peringatan para jamaah, jangan memahami sesuai dengan diri kita sendiri. Ya, kalau kita bahasanya sesama orang yang tidak punya ilmunya membaca ini, nanti bisa jadi salah satunya salah atau dua-duanya salah. Ya, karena memang secara lafaz dikatakan kuntu samahu Allah, itu menjadi pendengarannya. Ya, yang dia itu mendengar dengannya itu sampai dengan yang namanya kaki. Nah, ini maksudnya apa? Maka ini maksudnya yang terkait dengan ini, bukanlah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa bahasanya itu bergabung. Ya, kalau dalam bahasa aliran sesatnya itu al-ittihad. Ya, wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti. Ya, seakan-akan Allah masuk ke dalam diri seorang hamba ini. Tidak demikian. Ya, maka tadi kita katakan orang-orang yang sesat, yaitu manunggaling kawulolan Gusti, itu mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam dirinya. Sehingga ketika dia mengatakan, yang mengatakan Allah. Ketika dia berbuat, yang berbuat adalah Allah. Berarti dia itu adalah klaim dirinya sendiri. Yang mengklaim adalah dirinya sendiri, bukan Allah yang mengklaimnya. Tapi di sini adalah
Allah yang menyatakan kalau Allah sudah mencintainya, itu jadi syaratnya. Apakah orang-orang yang dia itu al-ittihad atau wahidatul wujud Allah mencintainya? Maka justru jauh, karena yang mereka yakini itu satu yang tidak benar. Maka kita sebutkan makna di sini para jamaah yang terkait dengan lafadz ini supaya kita tidak salah. Di antara disebutkan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan makna ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, ay anna Allah ta'ala yuwaffiquhu lima yardallah wa yafadu min sima'il haram. Maksudnya, anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yuwaffiquhum, memberikan taufik lima yardallah, dengan sesuatu yang Allah ridhoi, wa yahfaduhu, dan Allah menjaganya min sima'il haram, dari mendengarkan yang haram. Jadi pendengaran hamba ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia mendengar kecuali mendengar yang baik-baik saja, dan dijauhkan Allah Ta'ala dari mendengar yang haram. Yang bisa melakukan adalah Allah, ya. Jadi hamba ini dijaga oleh Allah Ta'ala demikian. Juga sama, wa basaru alladhi yubsiru bih, ay yuwaffiquhu li absar ma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Allah berikan taufik kepadanya, kepada penglihatannya, yaitu agar dia melihat sesuatu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wa yafaduhu minnan nadhar ila ma yasqutullah, dan Allah itu menjaga dia dari melihat sesuatu yang Allah murkai, ya. Jadi dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berikutnya, wa biyadihi allati yubtishu biha, dengan tangan yang dia itu memegang, ayyuwafiquhu fi masyihi, ayyuwafiquhu fi batshihi, yaitu dia berikan taufik fi batshihi, di dalam masalah memegang, maksudnya itu kuwati, memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Liya'mala bihal khaira, untuk dia lakukan amalan-amalan kebaikan. Wala yuqi'u bihal adha, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berupa gangguan, dan tidak digunakan untuk mengganggu. Ini namanya Allah menjadi tangannya. Jadi tangannya hamba ini diberikan taufik melakukan amalan-amalan yang baik, ya, bukan untuk mengganggu orang lain. Maka yang terakhir juga demikian, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kemudian menjadi kakinya, ayyufiqahu fi masyihi, yaitu Allah memberikan taufik pada jalannya, fala yamsi illa ila ma yardallah, dia tidak berjalan kecuali dengan yang Allah ridhoi. Wa yafadu minal masyi ilal ma'asi, dan dia dijaga oleh Allah Ta'ala dari berjalan ke tempat maksiat, Jadi ini merupakan makna dari lafadz hadis yang kita sebutkan di atas. Jadi bukan berarti kemudian ketika Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya, berarti Allah masuk ke dalam dirinya, tidak. Ya Allah jaga seorang hamba ini, pendengarannya adalah pendengaran yang baik, dijauhkan dari yang tidak baik. Penglihatannya juga demikian, tangannya, perbuatannya, kakinya juga demikian. Nah, ini adalah catatan penting para jamaah, karena dalil inilah yang disalahpahami oleh orang-orang yang kita katakan tadi orang-orang al-ittihad atau orang-orang yang wahdatul wujud atau hulul, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu masuk ke dalam dirinya, manunggaling kawulolan Gusti. Ini adalah aliran yang sesat. Sehingga ya ikhwah azani wa azakullah, ini menunjukkan bagaimanakah kedekatan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kalau seorang hamba sudah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang dilakukan hambanya ini senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini lanjutannya, kalau sudah diri seorang hamba ini dia dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mencintainya, sudah menjaganya, wa in sa'alani la'utiyannah,
Kalau misalkan hambaku tadi itu meminta kepadaku, pasti aku akan beri, karena sudah Allah cintai. Wala in ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, lau'idanna, aku akan lindungi dia, akan lindungi dia. Maka ini menunjukkan bagaimanakah Allah SWT ketika sudah dekat dengan hambanya, Allah sudah memberikan cintanya kepada seorang hamba, maka hamba ini minta apapun dikabulkan. Ingin dilindungi akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita tekankan sekali lagi para jamaah, bahasa kita itu ini dari sisi Allah, bukan dari sisi hamba. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba tidaklah mereka itu layak, tidaklah mereka berhak untuk mengklaim dirinya bahwasanya Allah sudah mencintainya. Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Ketika dia mengklaim demikian, ini nanti justru bisa membuat dia itu menyimpang, sebagaimana orang-orang wahdatul wujud. Ya, ya ikhwah azani wa azakallah. Ada beberapa kisah yang dinukil oleh beliau di sini terkait dengan ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diinginkan, apa yang diminta Allah kabulkan. Di antaranya itu ada riwayat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau adalah termasuk sahabat yang doanya itu sering dikabulkan. Dikisahkan di dalam riwayat dari Imam Bukhari dari Jabir bin Samurah, bahwasanya suatu hari beliau itu didustakan oleh seseorang, dibohongi, ya, ditipu oleh seseorang. Ketika beliau ditipu oleh seseorang, kemudian beliau berdoa, ya Allah, jika orang tersebut berkata bohong kalau dia menipu aku, panjangkan usianya dan hadapkan ia pada fitnah-fitnah. Ya, panjangkan usianya dan hadapkan dia pada fitnah-fitnah. Ternyata orang tersebut benar-benar mendapatkan itu semuanya. Apa yang dilakukan orang ini yang dia itu menipu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, orang tersebut ternyata ketika sudah tua, karena panjang usianya menjadi tua, dia suka menggoda budak-budak wanita di jalan. Ya, tua-tua keladi. Sudah tua tapi menjadi-jadi, akhirnya menjadi tidak baik. Bukan semakin tobat tapi semakin menjadi. Ya. Jadi dia menggoda yaitu budak-budak wanita di jalan. Dan ketika dia lanjut usia ini, kemudian dia mengakui bahwasanya dulu pernah menipu atau berdusta kepada Sa'ad bin Waqqas, sehingga di usianya yang lanjut, usia yang sudah tua, dia mendapatkan fitnah, dan dia mengatakan ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hati-hati para jamaah yang demikian ini. Kalau dengan orang-orang yang saleh, apalagi Allah, maka kita memang harus menghormatinya, tapi tidak berlebihan, tidak berlebihan. Kemudian juga riwayat yang lainnya, yaitu ada seorang wanita, ini di dalam riwayat dari Imam Muslim. Seorang wanita bertengkar dengan Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Seorang wanita, ya, dia bertengkar, ya tengkarnya mungkin bisa jadi yaitu adu mulut, ya, dengan Sa'id bin Zaid radhiyallahu an di lahan Sa'id bin Zaid. Di tempatnya Sa'id bin Zaid ini ada wanita, kemudian bertengkar di situ. Apa yang pertengkarannya? Wanita tersebut yaitu mengklaim bahwa Sa'id bin Zaid mengambil lahan tersebut darinya, padahal miliknya beliau, tapi dikiranya yaitu mengambil dari seorang wanita ini. Ya. Jadi bahasanya diaku-aku kan begitu. Jadi aku-aku. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata atau berdoa, ya Allah, jika wanita itu bohong, butakan matanya dan bunuh dia di lahannya. Ya. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, memang benar wanita itu pada akhirnya dia buta, dan karena dia buta,
Ketika dia masuk ke dalam lahannya sendiri, suatu malam dia berjalan kemudian jatuh ke sumur. Jatuh di sumur, akhirnya dia mati. Nah, ini adalah bagaimanakah ketika seorang yang saleh, yang dia itu adalah walinya Allah Ta'ala, kemudian dia meminta berdoa, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Satu kisah yang lainnya, yaitu namanya Al-A'la bin Hadrami rahimahullah ta'ala, berada dalam satu detasemen, satu kelompok, lalu anggota tersebut kehausan, jadi semacam rombongan. Lantas Al-A'la, beliau kemudian kemudian sholat dan berdoa, ya Allah, wahai Zat yang mengetahui, jadi memuji Allah dulu, ya, yang mengetahui, yang maha pemurah, wahai Zat yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya kami hamba-hambamu dan di jalanmu kami memerangi musuhmu. Jadi memuji Allah dulu, kemudian menetapkan bahwasanya kami sedang berada di jalanmu ya Allah, ya, kami memerangi musuh-musuhmu. Karenanya berikanlah air kepada kami hingga kami dapat minum dan berwudu dengannya. Ya, karena kehausan minta air. Tapi beliau katakan, dan janganlah berikan sedikit pun daripadanya kepada seorang pun selain kami. Jangan berikan seorang pun selain kami. Maka setelah beliau selesai berdoa, maka kemudian beliau bersama rombongan itu berjalan, dan Masya Allah kemudian menemui sungai dari air hujan yang memancar. Ya, sebelumnya sulit katakanlah dengan mencari, setelah berdoa kemudian menemui, akhirnya mereka semuanya minum dan mengisi berbekalan mereka, yaitu diisi dengan air setelah penuh. Setelah selesai maka kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Nah, salah satu sahabat dari Al-A'la ini kemudian mungkin masih kurang atau lupa, ada yang belum diisi, ya Allah alam, tidak diceritakan. Kemudian balik lagi, ya, kembali ke sungai tersebut. Tapi begitu kembali yang tadinya itu banyak airnya, sudah tidak ada apa-apa, bahasanya itu kembali gersang lagi. Ya, kembali gersang lagi, sepertinya tidak pernah ada air di situ. Ini tidak ada air di situ. Nah, ini nanti biasanya hubungannya dengan namanya karomah. Ini dengan namanya karomah. Insyaallah nanti kalau ada sedikit tambahan kita sampaikan supaya kita bisa membedakan terkait dengan itu. Baik, ayo ikhwah, jazakumullah, bagian yang akhir di dalam bab ini tambahan hadis yang dinukilkan, wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu. Aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan. Allah tidak pernah ragu terhadap yang Allah kerjakan. Seperti keraguan-raguanku tentang pencabutan nyawa orang mukmin. Ini yang perlu dijelaskan nanti di sini. Allah mengatakan bahwasanya seperti, yaitu ragu-raguku tentang mencabut orang mukmin. Kok sepertinya Allah punya sifat ragu-ragu. Ini tidak benar sebenarnya. Maka ini dijelaskan. Ia benci kematian dan aku tidak suka menyusahkannya. Orang mukmin atau siapa saja itu benci namanya kematian, tidak suka untuk namanya kematian ini. Dan Allah mengatakan aku tidak suka menyusahkannya. Nah, banyak penjelasan tentang hal ini para jamaah. Maka yang dimaksudkan di dalam masalah ini, yang pertama, bahwasanya semua yang namanya kematian itu adalah Allah yang menentukannya. Dan semua makhluk ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahasanya adalah dha'iqatul maut, yaitu merasakan kematian. Karena apa? Karena nanti setelah mati akan dibangkitkan lagi. Maka yang namanya kematian itu tidak disukai oleh banyak orang. Secara umum tidak disukai. Jadi tidak ada orang itu suka dengan kematian. Namun ditempatkan orang-orang ketika mereka itu
mengharapkan kematian, ya, maka dilihat kondisinya sedang apa dia mengharapkan kematian. Kalau kondisinya dia itu sedang melawan musuh, berjihad, ya bahwasanya ingin mati, yaitu kebaikan. Ya, iskariman au mujahidan. Ya, iskariman, hiduplah dengan yang mulia, au mujahidan, atau matilah dengan cara syahid. Ini adalah kebaikan. Ya, minta mati karena ingin kemuliaan. Tapi kalau minta kematian tapi dengan karena ekonominya berantakan, putus asa dan yang lainnya, ini susah di dunia, susah di akhirat nanti. Ya waliyadzubillah. Jangan sampai yang demikian itu. Pada asalnya memang namanya kematian itu orang-orang itu memang tidak menyukainya. Ya, takut dengan yang namanya kematian ini. Hanya orang-orang yang mereka itu sudah betul-betul memiliki persiapan yang menghadap Allah Ta'ala, maka mereka itu bisa ridho ketika Allah sewaktu-waktu akan mencabutnya atau akan mengambilnya. Maka di sini para jamaah, kita hendaklah mengetahui siapa diri kita, ya. Bukan berarti takut mati ini kemudian diarahkan kepada yang salah. Karena ketika Rasul bersabda tentang masalah hubbud dunya, tentang cinta dunia atau menyakit wahn, Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahn adalah orang yang cinta dunia dan takut mati. Yang namanya kematian, seseorang yang dia itu menginginkan kematian tapi dengan keikhlasan, dengan kesiapan, maka ini adalah suatu kebaikan. Contoh, ketika ada orang yang dia itu sedang sakit, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau memang sakit dengan sakitku ini Engkau mengambil nyawaku, Engkau mencabut nyawaku, maka aku ridho ya Allah. Tapi kalau misalkan Engkau berikan kesembuhan dan itu lebih baik, aku ridho ya Allah. Intinya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidaklah kemudian diartikan yaitu meminta mati, tidak. Mati tidak. Tapi kita menginginkan kalau memang dengan sakit ini Allah menyembuhkan, alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk beramal. Tapi ketika Allah memandang lebih baik, maka itu mungkin yang terbaik. Adapun yang tadi dikatakan wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya, kenapa dia takut mati? Karena cinta pada dunianya masih banyak. Dunia masih banyak yang harus diurusi, masih banyak. Dia merasa belum sukses. Dia merasa bahwasanya sudah punya ini masih kurang ini, punya itu masih kurang yang lain, nggak pernah selesai. Ya, maka ini adalah yang tidak baik. Maka di dalam hadis ini para jamaah, intinya yang namanya yaitu keraguan ada dua sisi. Jadi hakikat yang namanya taraddud namanya di sini, yaitu sesuatu yang diinginkan dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Ya. Artinya apa? Artinya yang namanya kematian itu kadang-kadang lebih baik. Kematian kadang-kadang lebih baik. Ibaratnya misalkan ada seseorang yang dia itu punya keluarga yang sakitnya sudah lama sekali. Ya, lama sekali. Ya bagi dia mungkin di dalam hatinya karena sakitnya sudah lama, ya kasihan, sakit terus. Mungkin kalau dia itu meninggal lebih baik. Ya. Tapi bisa jadi memang orang yang katakanlah keluarganya ini, dia menginginkan yang sakit ini bisa sembuh. Sembuh karena memang yang diharapkan bisa memberikan manfaat. Maka ini ada dikatakan yaitu satu sisi disukai, satu sisi dibenci. Ya, maka dikatakan dengan taraddud itu di sini. Karena di dalam lafaz dikatakan yaitu dalam hadis tadi dikatakan bama taraddatu an syai'in. Aku tidak pernah lagu-lagu terhadap satu yang aku kerjakan. Jadi ketika mencabut nyawanya kaum mukminin, Allah tidak ragu-ragu. Tidak ragu
ragu. Meskipun orang mukmin itu dia benci kepada kematian, ya, karena mungkin belum siap dan yang lainnya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka itu bab yang terkait dengan hadis ini. Kemudian tadi sedikit kita sampaikan tambahan waktu sedikit terkait dengan masalah wali-walinya Allah ini, supaya kita tidak salah paham. Catatan-catatan singkat saja. Yang pertama yaitu bahwasanya wali-walinya Allah itu mereka adalah orang yang senantiasa berada di dalam syariatnya Allah Ta'ala, senantiasa mengerjakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adalah wujud daripada iman dan takwa. Jadi siapa saja yang dia itu senantiasa berada di dalam syariatnya Allah Ta'ala, maka itu dikatakan dengan wali Allah. Siapa saja, ya, siapa saja. Dan sebaliknya adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan syariatnya ini, walaupun mungkin di akhir hayat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dikala beliau menjelang wafatnya, beliau sakit menjelang wafatnya, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaannya? Asallan nas, wahai istriku, apakah manusia sudah pada sholat? Ya, faqalu, mereka mengatakan, maksudnya adalah Aisyah dan juga mungkin ada riwayat yang lainnya, la, belum wahai Rasulullah SAW, hum yantadirunak ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah SAW, mereka masih menunggumu. Ya, maka Rasul mengatakan, do'u lima'an fil mihdab, ya, taruhlah untukku air untuk gunakan aku dalam mihdab, dalam tempat air untuk gunakan untuk berwudu. Apa faedahnya di sini? Beliau Rasulullah SAW ketika kondisinya sakit, ya, dan ini menjelang wafatnya, maka beliau masih mempertanyakan tentang namanya sholat. Tentang namanya sholat. Ini adalah Rasulullah SAW, ya, panutan kita semuanya, yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Maka ini di akhir hayatnya juga masih mempertanyakan tentang masalah sholat ini sudah dilakukan atau belum oleh para sahabat. Adapun sebaliknya, orang-orang yang mereka itu menyepelekan tentang syariatnya Allah karena mereka memiliki, katakanlah menurut mereka, derajat yang lebih tinggi, nah, maka ini adalah tentunya tidak dikatakan walinya Allah, maka sebaliknya adalah walius syaitan. Kemudian yang namanya karamah, yaitu sesuatu yang luar biasa, ini memang hak, memang benar, itu kadang terjadi oleh atau kepada orang yang dia itu dekat dengan Allah Ta'ala, diberikan kepada orang yang takwa, orang yang beriman dan takwa. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang karamah. Beliau katakan, yaitu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karamah wali. Membenarkan adanya karamah wali. Apa itu karamah wali? Beliau katakan, karamah wali adalah khawariqul adah, yaitu kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya. Sebagian walinya. Tujuannya apa? Sebagai pemuliaan pada mereka. Mereka dimuliakan dengan hal itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah. Ya, karamah ini didapatkan oleh siapa? Yaitu oleh para wali Allah, yaitu para sahabat dan ke bawah. Kalau kepada para nabi dan rasul adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Maka kepada orang yang saleh itu namanya karamah.
Maka orang-orang kadang-kadang salah kaprah dalam menyampaikan ketika ada orang yang seharusnya kecelakaan, dia mati, ternyata dia selamat, wah ini dapat mukjizat. Dapat mukjizat. Ya, istilahnya bukan mukjizat, itu dapat karomah bisa jadi. Mungkin dia orang soleh, dia orang soleh. Dalam arti orang soleh apa? Dia itu orang yang memang menegakkan ibadah sehingga dia diselamatkan Allah Ta'ala. Bisa jadi demikian. Maka beliau mengingatkan bahwasanya di zaman sekarang ini banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dalam masalah karomah wali. Mereka terjerumus sebagaimana mereka hulu, mereka berlebihan di dalam masalah wali ini, dalam masalah karomah ini mereka hulu, mereka berlebihan. Yang pada akhirnya beliau katakan bahwasanya kalau orang dia itu sesuai dengan syariat, melaksanakan syariatnya Allah Ta'ala, mendapatkan sesuatu yang di luar kebiasaan, itu karomah. Tapi kalau didapatkan tidak dengan cara itu, ya berarti bukanlah karomah, namanya istidraj. Namanya istidraj. Ya, oleh karena itu ini harus dibedakan. Kalau memang yang mendapatkan itu orang yang benar-benar orang saleh, itu adalah karomah. Tapi kalau bukan, itu adalah istidraj. Dan masih panjang terkait dengan masalah ini, insya Allah intinya demikian. Orang-orang yang mereka itu mengatakan karomah kan ada, kita katakan memang benar, karomah itu ada, tapi diberikan kepada orang yang saleh. Dan satu catatan pentingnya para jamaah, karomah itu tidak bisa dipelajari, ya, tidak juga bisa diulangi sendiri, karena pemberian dari Allah, maka terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah, sebenarnya karomah itu yang paling tinggi itu yang bagaimana? Apakah orang ketika mendapatkan keluar biasaan sekian kali bahkan sering? Maka ternyata tidak. Karomah yang paling tinggi kedudukannya, maka ini disebutkan yang pertama oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ta'ala. Dia mengatakan fil haqiqah, pada hakikatnya innamal karamah, hanyalah karamah itu luzumul istiqamah. Ya, karamah yang sebenar-benarnya, karamah yang tinggi, kalau boleh dibahasakan yang keren gitu ya, karamah yang paling sakti. Karamah yang paling sakti itu adalah luzumul istiqamah. Dia melazimi istiqamah, dia senantiasa berada di dalam keistiqomahan. Istiqomah dalam apa? Di atas jalannya Allah dan Rasulnya. Senada dengan itu juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah yang paling puncak, yang paling tinggi, yang paling sakti adalah seorang tetap di dalam keistiqomahan. Ya. Maka dijelaskan berikutnya, falam yukrimullah abdan, Allah tidak memuliakan seorang hamba bimisli ayyu'ina wa ala ma yuhibbu wa yardah. Tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang atau daripada diberi pertolongan dan tetap bisa melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Itulah para jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa berusaha menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, dan kita termasuk menjadi wali-walinya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, sebelum menyampaikan pertanyaan, pengumuman bagi jamaah yang membawa mobil CR-V yang parkir di depan rumah utaranya MAG, minta tolong dipindahkan sebentar karena ada pasir datang untuk perbaikan besok. Sekali lagi, jamaah yang membawa mobil CR-V coklat yang parkir di depan MAG minta tolong dipindah sebentar, nggih. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk.
Ustadz izin menanyakan tentang tanda fisik min athari sujud. Karena ada seseorang, ada tanda di dahinya, tapi begitu banyak kemaksiatan yang dilakukannya, bahkan kesirikan-kesirikan dengan menduakan Allah. Mohon penjelasannya. Ya, jazakallah khairan pertanyaannya. Nah, memang tidak salah dari lafadz atau dari sisi yaitu min athari sujud, dari bekas sujudnya. Namun jadi pertanyaan, dia itu sujudnya kepada siapa? Ya, dia sujudnya kepada siapa? Maka yang dimaksud tentunya min ashari sujud adalah mereka-mereka yang sujud karena Allah Ta'ala melakukan sholat. Melakukan sholat itu yang dimaksud, itu yang diinginkan. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya orang-orang itu melakukan sujud, ya, itu tidak hanya dalam rangka sholat, ya, dalam rangka sholat, tapi juga dalam rangka ritual, dalam rangka ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, adapun yang tadi dipertanyakan bahwasanya kadang ada orang yang dia itu dahinya itu hitam dan lainnya, tapi melakukan berbagai macam kemungkaran, ya karena ketika dia itu, ambil contoh misalkan datang ke kuburan yang dianggap wali, dianggap orang yang saleh, kemudian melakukan ibadah di sana, dia memang benar-benar melakukan kesungguhan di sana, tapi sujudnya adalah kepada kuburan, sujudnya kepada kuburan. Memang tandanya tampak, tapi ternyata yang dia lakukan perbuatan yang salah, yang tidak dibenarkan. Ya, jadi min athari sujud, yaitu tanda bekas sujud ini yang diinginkan, dimaksud adalah karena sujud ibadah kepada Allah Ta'ala alias sholat tersebut. Adapun orang-orang yang mereka itu juga melakukan sujud pada selain Allah, yang namanya athar, tanda bisa jadi adalah ada, bisa jadi adalah ada, ya, karena mereka juga melakukan sholat di sana, dengan sholat di kuburan misalkan dia lakukan, bahkan dia merasa khusyuk di sana sehingga sungguh-sungguh, sehingga asalnya tetap muncul juga, ya, tetap muncul juga. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita boleh mendoakan keburukan buat orang lain? Apakah tidak sebaiknya kita memilih untuk bersabar saja? Baik, barakallahu fiik. Mendoakan kepada orang lain, maka pada asalnya sebenarnya tidak dibolehkan ketika tidak ada hajat, ketika tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan. Rata-rata para jamaah ketika ada riwayat seperti kita katakan tadi dari Sa'ad bin Waqqas, atau dari Sa'ad bin Waqqas ketika mendoakan, kemudian dari Zaid juga, ya, Sa'id bin Zaid, ya, ketika beliau mendoakan keburukan itu karena terdolimi, da'watul madlum mustajab, ya, bahwasanya doanya orang terdolimi itu adalah diijabahi. Adapun orang ketika mereka itu terdolimi kemudian mendoakan kebaikan, itu ahsan, itu lebih afdal, itu lebih baik, adalah lebih baik. Kalau kita tidak bisa mendoakan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, ya sabar itu tadi, ya sabar itu tadi. Jadi intinya ketika kita itu misalkan mendoakan keburukan, memang ada sisi-sisi kebolehan di antaranya ketika terdolimi, atau kita mendoakan keburukan kepada musuh-musuh, ya, itu jelas dibolehkan. Tapi sama kaum muslimin yang dimana ada perseteruan, ada katakanlah persengketaan, yang bisa jadi kita yang mendolimi malah kita berdoa keburukan pada dia, ya tidak benar, ya. Kita merasa didolimi padahal kita yang memulai mendolimi. Saya ini didolimi, saya akan berdoa keburukan, ya malah justru kita sudah berbuat dolim, berdoa yang buruk lagi, ya malah tidak benar. Maka dari itu sejauh mana kita boleh ketika dibutuhkan, kalau memang kita masih kuat untuk menahan, untuk tidak mengutarakan doa berupa keburukan pada orang yang lain karena terdolimi, ya kita memang sabar, kita sabar. Tapi kalau tidak ada alasan untuk mendoakan keburukan pada orang lain, ya jangan, ya, maka jangan kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah praktek
beribadah, berdoa di kuburan yang saat ini marak dilakukan dengan dalih wisata religi sama hukumnya dengan zaman orang musyrikin dulu, dan bagaimana hukumnya? Di dalam salah satu penjelasan dari Qawaidul Arba, yaitu dalam kaidah-kaidah yang 4, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya kesyirikan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan di saat ini. Kenapa? Di zaman dahulu orang-orang musyrikun mereka melakukan kesyirikan itu ketika di saat genting saja, di saat terpepet, di saat terpojok. Namun orang-orang sekarang melakukan kesyirikan tidak di saat genting saja, di waktu longgar pun mereka syirik, di waktu genting juga tetap berbuat kesyirikan. Ya, berbuat kesyirikan. Jadi dua-duanya dilakukan, lebih parah. Kalau orang dahulu hanya di waktu genting aja mereka tidak melakukan kesyirikan, akhirnya berbuat ikhlas, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau di waktu longgar mereka berbuat kesyirikan. Tapi orang sekarang ya di waktu longgar berbuat syirik, di waktu genting tetap berbuat kesyirikan. Maka jangan dianggap kesyirikan sekarang ini lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan yang dahulu, lebih parah. Kesyirikan sekarang itu lebih parah. Buktinya apa? Ya buktinya ketika kita melihat berbagai bencana yang ada di negeri kita ini, lihat aja, ada di sebagian mereka ritual-ritual yang dimana mereka tidak mau menunjukkan taubatan nasuha, tidak mau menunjukkan taubat kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Malah mereka membuat ritual-ritual yang menjadikan bencana itu semakin bertambah besar. Ibarat ketika bencananya misalkan dari laut, mereka melakukan larung laut, ya bencana di gunung, sedekah bumi, atau kemarin Lapindo misalkan itu ya membuang atau mengorbankan hewan kerbau atau apa di sana, ya. Maka kalau sekarang orang memandang kesyirikan sekarang ini dibandingkan dengan kesyirikan zaman dahulu, memang kayaknya para jamaah, orang-orang zaman dahulu kesyiriknya itu memang menyembah patung, ya. Patung benar-benar dijadikan sesembahan mereka. Sekarang ini memang tidak kasat mata mereka menyembah patung, tapi hakikatnya sama. Ketika seorang datang ke kuburan, kemudian ibadah di sana, ya, meskipun mereka mengatakan kan kita ibadah tetap kepada Allah Ta'ala, tapi kenapa kok di kuburan? Apalagi kuburannya dikiranya kuburan seorang wali yang belum jelas bisa jadi. Dan ini terbukti kan, betapa banyak tempat-tempat yang ternyata hanya untuk meraih cuan untuk meraih cuan, membuat kuburan fiktif, kuburan palsu, ya, kemudian dinamai yang ini fasilitas yang disediakan, ketahuan dibongkar, ya, ketahuan ternyata dibongkar, ya. Maka dari itu ini lebih parah, ya, lebih parah. Jangan dianggap bahwasanya orang sekarang ini kesyirikannya lebih ringan daripada kesyirikan di zaman dahulu. Oleh karena itu kita senantiasa harus menegakkan dakwah kepada mereka, jangan sampai kesyirikan yang ada di sekitar kita ini merajalela. Maka kita ingatkan kepada mereka bahwasanya kesyirikan mereka itu lebih parah dibandingkan dengan yang dahulu. Sama-sama salahnya, tapi sekarang ini bisa lebih parah. Apalagi tadi ditanyakan tentang masalah wisata religi, ya masalahnya ya cuan itu. Kenapa ada wisata religi? Ya karena ada yang pengen uang, apakah itu promotornya, apakah itu travelnya, atau yang lainnya, ujung-ujungnya adalah duit, ya, pengen mendapatkan cuan itu tadi. Akhirnya dilestarikanlah demikian. Yang jadi korban siapa? Ya orang-orang yang tidak paham ilmu, orang-orang yang jahil. Maka ini adalah sesuatu fenomena yang lebih parah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz.
apakah perlu terkadang sengaja meninggalkan sunnah untuk menekankan bahwa amal tersebut tidak berhukum wajib? Memang benar, ketika itu dibutuhkan maka ditinggalkan. Dalilnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, ya, Rasulullah SAW ketika di waktu Ramadan, kemudian di hari pertama beliau sholat malam. Kalau sekarang kita istilahnya sholat tarawih. Ada sahabat yang mengikuti tidak seberapa. Ya, hari kedua Rasul juga melakukannya, sahabat bertambah yang mengikutinya. Hari ketiga tambah banyak lagi. Nah, setelah hari keempat, kemudian Rasul tidak keluar. Sahabat semakin full di masjid tersebut. Nunggu Rasulullah nggak keluar-keluar. Ditunggu sampai pagi tidak keluar. Baru paginya Rasul mengatakan bahwasanya kalau sekiranya sholat tarawih itu diwajibkan, saya khawatir sholat tarawih itu diwajibkan, makanya aku tidak keluar. Oleh karena itu di sini menunjukkan bahwasanya sholat yang sunnah atau ibadah yang sunnah ini ketika nanti orang-orang mulai ada indikasi ini sesuatu yang wajib, maka ditinggalkan agar diketahui itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, memang kondisinya bagaimana ya, dilihat kondisi suatu tempat tersebut. Jadi ketika ada acara katakanlah ibadah, apalagi ibadah yang nanti dikhawatirkan ini sesuatu yang wajib, maka ditinggalkan supaya menunjukkan ini adalah tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, seringkali wali dihubungkan dengan karomah. Terkadang ada berita-berita yang menceritakan seseorang yang dianggap wali setelah meninggalkan cerita-cerita ajaib. Bagaimana cara kita menyikapinya, Ustaz? Cara menyikapinya adalah mendustakannya. Kita tidak percaya dengan hal itu semuanya. Karena seorang yang meninggal, orang yang sudah meninggal, dia itu sudah ke alam namanya alam barzakh. Alam barzakh itu beda dengan alam dunia. Ya, hukumnya sudah berbeda. Artinya ketika seorang sudah meninggal dia pindah ke alam barzakh, sudah tidak urusannya lagi dengan yang di dunia ini. Tapi di masyarakat kita, mereka mengatakan bahwasanya ketika ada seorang yang meninggal, kemudian nanti dia itu datang lagi, ya, memberitahu ini dan itu adalah syaitan. Pastikan itu adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Karena tidak mungkin orang yang dia itu saleh, kemudian dia itu wafat meninggal, kemudian dia balik lagi karena sudah pindah ke alam namanya alam barzakh. Jadi kalau menyikapi ini gampang, maka jangan percaya. Ya, jangan percaya apapun yang diceritakan, meskipun ceritanya itu dia lebih dibumbui dengan memang benar ketika orang ini meninggal, setelah sekian hari muncul ini muncul itu, dan itu memang fakta. Jadi demikian, ya, memang sefakta-fakta apapun setan bisa membuat hal itu. Setan bisa membuat hal tersebut, maka kita tidak membenarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ruangan silakan yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada alhamdulillah. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak itu melihat penyataan tersebut dengan cara pandang yang berbeda. Jadi bukan tuan sama seperti itu. Mengatakan bahwa kalau
akan membimbing berperintah saja dan segalanya, sehingga bisa jadi orang wali-wali Allah melihat kenyataan ini bukan cobaan apa atau bukan suatu hal yang berbeda sehingga dia akan tetap tenang. Rasul juga kan ketika juga kan marah beliau melihatnya air gitu kan, dia akan tetap tenang. Nah, maksud saya di sini bagaimana caranya kita ketika mengejar perintah ini bisa seperti apa sih? Iya. Nah, hari-hari kan kita dihadapkan pada masalah yang mengancam kita. ya. Nah, jazakallahu khair. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab sendiri. Karena pandangan yang berbeda. Memang itu jawabannya. Jadi ketika wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak memiliki rasa takut dan tidak sedih, itu bukan berarti tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Tapi kalau bahasa kita itu bisa memanage ya. Rasa takutnya ini, takutnya pada siapa? Kalau takut kepada Allah, benar-benar takut dia. Ya, ketika dia mau melanggar perintahnya Allah, ya, maka benar takut dan dia itu tidak ingin melakukan hal tersebut. Dia sedihnya bagaimana? Benar-benar sedih kalau memang dia meninggalkan perintahnya Allah, dia sedih. Ya, tapi kalau itu yang mengancam adalah manusia, diancam begini, kamu nanti kalau tidak begini tak gini kan. Manusia yang mengancam dia serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau Allah membuat dia celaka akan celaka, kalau tidak ya tidak, dia akan santai, dia akan tenang. Itu cara pandangnya seorang wali demikian ya. Begitu juga rasa sedih. Sebenarnya jawabannya di ayat berikutnya itu tadi. Bagaimanakah caranya kita supaya tidak supaya tidak memiliki rasa takut, tidak sedih, yaitu jawabannya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka yang tidak takut, tidak sedih? Yang beriman dan bertakwa. Supaya kita bisa memiliki sifat ini, tidak takut, tidak sedih, berimanlah dan bertakwalah. Ya. Kalau kita punya iman dan takwa, kita akan bisa menempatkan rasa takut di tempat yang benar, rasa sedih di tempat yang benar. Jadi walhasil intinya kalau kita takut hanya kepada Allah, dan kita sedih ketika meninggalkan, yaitu perintahnya Allah atau melaksanakan larangannya Allah, kita akan sedih. Jadi tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, insyaallah sampai di sini semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.